Jauh dari prediksi yang ada, timnas Indonesia malahan tampil bimbang sendiri mau gimana. Entah passingnya atau finishing yang selalu menjadi PR besar. Pada intinya, masalah di seluruh lini masih belum terselesaikan saat menjamu tim tamu macam Laos. Secara keseluruhan, kita masih kalah sih. Jujur permainan Laos ternyata seefektif itu, sesuatu yang membuat kondisi pemain cukup berantakan. Dari pertandingan ini sepertinya Sintayong jadi rindu pemain diaspora. Terlebih ini menjadi sorotan karena ada si Towel yang menyaksikan secara langsung dari tribun. Yang mengherankan adalah dia menonton tepat di samping Pak Erik, membuat Erick Thohir awalnya tak percaya dan senyum-senyum. Ada apa nih sebenarnya? Terlebih hasil ini langsung jadi sorotan media ASEAN hingga dunia yang sering meliput Indonesia. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan lebih sih. Lantas apa saja yang jadi sorotan saat imbang versus Laos? Mari kita saksikan video berikut ini. Sedikit kecewa lur ya, pertandingan lagi malam antara Indonesia melawan Laos. Indonesia ditahan imbang 3-3 oleh Laos. Di situ banyak sekali drama lur ya, dari tackle-tackle keras dan juga VAR yang kurang mumpuni dari AFF menyebabkan Indonesia dan Laos ini menghasilkan poin 3-3. Dan juga di sini banyak sekali kontroversi. Di sana ada Bung Toel dan juga Pak Erick Thohir yang menonton berbarengan. Mungkin ini juga salah satu PR dari Sintayong lur ya, yang harus mempertajam lagi lini depan untuk timnas U22 ini. Memang seperti kita lihat lagi malam, operan-operan bolanya sudah bagus, cuman penyelesaian di akhirnya kurang tepat dan juga pertahanan Indonesia seringkali diacak-acak dengan oleh satu pemain dari Laos. Itu sangatlah mengkhawatirkan sekali lur ya. Gimana berita kelanjutannya? Yuk kita langsung tonton videonya sama-sama. Check it out. Setelah menang secara heroik di laga pembuka menghadapi Myanmar, kini kita harus menerima kenyataan timnas Indonesia ditahan imbang Laos 3-3. Keputusan menurunkan skuad muda di ajang AFF memang tak salah. Dengan begini, mereka bisa mengambil banyak pelajaran dari lawan-lawan yang kebanyakan menurunkan para pemain seniornya. Iya, benar. Namun sangat disayangkan, performa mereka ternyata tak bisa secepat itu untuk bersaing lebih berani. Pilihan kita untuk tak berekspektasi terlalu tinggi sangat tepat. Kepercayaan diri masih belum terbentuk, terlebih setelah mendapatkan permainan kasar dari Myanmar. Itu cukup berpengaruh terhadap pemain yang enggan memaksakan merebut bola tanggung. Sesuatu yang membuat Laos lebih terlihat sedikit menonjol. Entah apapun alasannya, perlu disorot permainan dari skuad yang ada masih belum terlihat. Kelemahan yang sejak dulu jadi masalah dan sempat tertutup saat menggunakan pemain diaspora kini seakan muncul kembali. Meski ini skuad muda, namun tak bisa dijadikan sebuah alasan mutlak. Mengingat sebagian besar pemain yang dipanggil juga sudah saling kenal karena sebelumnya pernah bermain bersama di kelompok umur. Passing dan pengambilan keputusan benar-benar jadi sorotan. Apalagi melihat pemain sayap terlalu mengandalkan crossing-crossing yang mana akurasinya jelek tapi terus aja di spam. Lini tengah masih belum menemukan sesuatu yang spesial dari pemain yang diturunkan. Bahkan sesekali Marcelino hingga Struijk sampai turun untuk menjemput bola demi bisa mengalirkan lewat kaki ke kaki. Kalau nggak dijemput, ya udah tuh main dari sayap nanti crossing atau enggak long ball yang akurasinya sendiri mah dilihat dari formasi. Sebetulnya Sintayong masih tetap menggunakan 3-5-2 yang memang sebelumnya cukup efektif. Namun untuk skuad ini, meski kebanyakan sudah saling mengenal, namun chemistry masih belum terlihat. Banyak terlihat momen di mana pemain salah passing karena salah pengertian. Ada juga yang memang murni salah passing melulu. Memang Indonesia bisa melesatkan 3 gol, namun kebanyakan dari situasi bola mati ataupun bola liar. Itu pun yang mencetak gol pemain belakang. Bahkan kebanyakan peluang berbahaya yang tercipta berasal dari lemparan jauh andalan Arhan. Setelah Arhan keluar pun masih ada Robby Darwish yang memiliki skill sama. Sementara itu, gol-gol dari Laos juga beberapa tercipta dari kesalahan pemain yang mengakibatkan serangan balik cepat membuat pemain belakang agak panik. Sesuatu yang biasanya sering dilakukan Indonesia, namun kini berbalik. Laos counter attack, Indonesia lempar lembing. Begitulah kata para penggemar yang ikut mengamati, karena banyaknya lemparan jauh dilakukan sepanjang 90 menit. Ya lur ya, kurang maksimal banget bagian lini depan dari timnas Indonesia ya. Operan-operannya kalau menurut gue dari pertandingan ke pertandingan Indonesia sudah bagus ya, dari passing-passingnya juga, cuma penyelesaiannya kurang. Dan juga dari
pertahanan Indonesia sendiri kalau misalnya mendapati serangan balik dari Laos itu ketar-ketir Lur ya. Walaupun 3 pemain itu lewat oleh satu pemain Laos. Memang kita akui striker dari Laos ini mempunyai kecepatan yang luar biasa Lur ya, tapi Indonesia kurang tepat untuk menutupnya dan kurang bisa untuk menutup dengan baik sehingga gol-gol tercipta oleh pemain Laos itu sendiri. Mungkin ini adalah suatu PR juga untuk Bapak Sintayong agar bisa mempertajam lagi lini depan untuk Indonesia agar gol-gol yang tercipta adalah dari penyerang dan juga tembak-tembakan yang bagus, bukan dari bola-bola mati atau lemparan dari bola out Lur ya. Itu adalah suatu PR besar untuk Sintayong sendiri. Kita lanjut Lur. Di samping laga yang terbilang belum memuaskan, mendadak muncul penampakan di tribun, memperlihatkan Erick Thohir sedang tersenyum-senyum di depan seseorang. Ya, itu adalah Bung Toel. Sesuatu yang menggambarkan Erick Thohir gak memperdulikan si Toel. Bahkan roman-romannya, beliau mungkin ingin membungkamnya. Begini loh pemain liga lokal, kalau pemain diaspora gak ada, ya harus membangun dari bawah kayak gini. Meski masih belum diketahui secara pasti keduanya ada urusan apa, namun mengutip dari Liputan 6, kedekatan antara Erick Thohir dan Bung Toel terjadi begitu saja sampai di kursi VVIP. Erick Thohir segera bergerak menuju arah selatan untuk menghampiri sejumlah tamu yang duduk di area tersebut, namun tak sengaja ketemu Toel. Erick Thohir kemudian menepuk pundak Bung Toel. Mereka berjabat tangan dan terlibat dalam percakapan. Dan tak lama Erick Thohir menemui tamu yang lain. Sesuatu yang bikin semua bertanya-tanya. Tapi ternyata nggak sengaja doang cuy. Bukannya Toel spesial, tapi Pak Erick Thohir mau kasih paham aja. Sementara itu, sorotan dari media-media asing juga terus mengarah ke Indonesia. Apapun hasilnya, pasti terus diliput gitu deh. Media-media Asia seperti Se-ASEAN Gold dan media Vietnam juga langsung gercep, menganggap Indonesia belum bisa berharap lebih. Iya. Memang dengan menurunkan pemain muda membuat ekspektasi gak terlalu tinggi. Apalagi pemain diaspora yang dipanggil seperti Ivar dan Hubner gak ada. Pastinya sebagian juga sudah memprediksi Indonesia bakal kesulitan. Tak hanya itu, media kelas dunia macam ESPN tapi cabang Asia juga ikut berkomentar. Laos tampil gemilang saat menahan imbang Indonesia 3-3 di ajang ASEAN Championship. Laos 2 kali unggul dengan 4 gol dalam 18 menit pertama, sebelum akhirnya harus menyamakan kedudukan setelah tuan rumah harus kehilangan Marcelino Ferdinand, tulis ESPN. Jelas penilaian dari ESPN memang benar adanya. Laos yang notabene gak latihan bisa menahan imbang Indonesia yang bermain di hadapan ribuan fans sendiri. Meski begitu, gol yang banyak terjadi memang bikin laga agak sedikit memikat adrenalin sih coy. Iya ya, di sini Indonesia sendiri ditonton oleh fansnya, sampai ribuan fans menonton timnas Indonesia. Harusnya lebih bersemangat ya, lebih menampilkan yang lebih baik lagi dari waktu melawan Myanmar Lur. Tapi apalah mau dikata Lur ya, mungkin pemain timnas Indonesia kelelahan karena jadwal yang sangat mepet Lur ya. Seperti sekarang besok harus berlawan lagi dengan Vietnam Lur ya, baru semalam melawan Laos dan besok hari Minggu udah harus melawan Vietnam. Tahu nih melawan Vietnam Lur, apa prediksi kalian? Sudah pasti dipastikan atau gimana Lur? Gue udah nggak bisa ngebayangin waktu Indonesia nanti melawan Vietnam Lur. Kita tahu sendiri pemain-pemain Vietnam adalah pemain inti dan juga ada beberapa pemain naturalisasi, dan juga mereka sangat menggebu-gebu sekali ingin mendapatkan Piala AFF ini Lur ya. Jadi apa yang akan terjadi besok ya kita saksikan sama-sama Lur. Kita lanjut. Mentang-mentang habis menang, hasil seri rasa kalah dari Indonesia ini juga jadi sorotan yang sangat menarik dari netizen negeri jiran Malaysia. Media yang pastinya banyak meliput laga Indonesia jadi dipenuhi kolom komentar untuk meledek situasi yang sekarang. Laos memberikan kabar kepada skuad utama Malaysia, hanya tewas dengan 2 penalti. Bakat yang dimiliki Laos berjaya menyerlah mengikat skuad asli kelahiran Indonesia, tulis media Malaysia. Selain itu, media lain juga ikut menyoroti, sesuatu yang bikin netizen Malaysia jadi ingin menggoreng di kolom komentar.
Apapun itu, kita di sini sebagai fans hanya bisa mengkritik sebagaimana adanya. Dukungan harus tetap diberikan sepenuhnya di laga selanjutnya. Benar. Jangan sampai membuat statement yang bisa memecah belah. Apalagi si Ono sepertinya mulai ancang-ancang nih. Ya Lur ya, walaupun bagaimanapun ini adalah timnas Indonesia kita, kesayangan kita, dan kita harus mendukung apapun hasilnya Lur ya. Memang ini bukanlah prioritas untuk PSSI sendiri dan juga Sintayong. Piala AFF ini hanya dijadikan ajang pencarian bakat atau melihat perkembangan persepak bolaan Indonesia di usia muda. Karena memang kita sedang fokus pada ajang Piala Dunia Lur ya, tidak kepada AFF. AFF ini hanya dijadikan ajang. Kalau misalnya Indonesia memang menginginkan Piala AFF, kenapa tidak menurunkan skuad Garuda lapis 1 Lur ya, tim inti kita. Mungkin kalau misalnya kita menurunkan tim inti kita, kemarin Laos bakalan kalah banyak Lur ya. Tapi ya kembali lagi, kita PSSI dan juga Sintayong sendiri hanya menganggap pertandingan AFF ini hanya menjadi ajang melihat bakat dari perkembangan dari pemain timnas U22 Lur ya, apakah sudah maksimal atau belum. Ternyata dengan permainan semalam kita bisa lihat apa-apa yang kurang dari timnas muda kita ini Lur ya. Mungkin kedepannya Sintayong akan perbaiki itu semua. Itu aja sih menurut gua. Kalau menurut kalian kayak gimana Lur? Tolong tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian saya reaction dari gua kali ini. Kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.